Bab 1479. Nathan tidak memiliki kualifikasi ini. Tapi apa boleh buat? Tentara menerima perintah sebagai kewajiban mereka. Dia melakukan sesuai yang diperintahkan. Nathan Clark menerima perintah. Nathan tampak tak berdaya. Adipati Agung, mungkin kamu tidak senang mendengarnya. Murid dari Fargigot berempat telah keluar dari persembunyiannya. Mereka tidak lebih lemah dari kamu, dan mereka berempat lebih mampu dari kamu. Mereka juga memiliki serangkaian teknik serangan gabungan khusus untuk menghadapi Ulrich Grimm. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa mengirim mereka untuk menghadapi Ulrich Grimm. Kamu hanya perlu membasmi aliansi revolusi kebebasan. Nathan mengangguk, ya, aku mengerti. Nathan Clark siap membantu. Jika kalian membutuhkanku untuk berurusan dengan Ulrich Grimm, aku akan datang kapan saja. Meskipun tersakiti. Tapi di depan Neslandia, dia tidak boleh memiliki emosi. Asalkan ini untuk kebaikan Neslandia, Nathan akan melakukan apapun. Mungkin keempat murid 54 Basilis Neslandia lebih cocok untuk menghadapi Ulrich Grimm daripada dirinya seorang. Kecuali Glaceon yang masih dirahasiakan, semua orang yang berada di sekitar Nathan dipindah tugaskan. Terutama semua prajurit Brigade Besi Kunlun telah dipindahkan ke perbatasan utara. Di sisi lain, sebuah pangkalan rahasia Gandala tiba-tiba didatangi beberapa mobil tank. 4 pria parubaya keluar dari mobil. Mereka adalah murid dari Fargigot berempat. Fargilo, Akana, Youkra, Zeino. Keempatnya masing-masing memiliki nama panggilan. Berdasarkan nama yang diambil dari guru mereka. Untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru mereka, setelah beberapa dekade, akhirnya kita bisa keluar dan bernafas bebas. Itu benar. Terutama karena kamu dikenal sebagai Dewa Prajurit, kamu harus keluar dari gunung lebih awal, gelar Dewa Perang Kunlun adalah milikmu. Benar, keluar dari gunung lebih awal, apa kita masih membutuhkan orang lain? Beberapa orang terbahak-bahak. Perangi sombong, dan nada kata-katanya seolah mereka yang terbaik di dunia. Tapi mereka memiliki modal untuk arogan. Murid dari 5 Basilis Neslandia. Aku menunggu untuk menyambut kedatangan kalian berempat. Harapan Neslandia kuserahkan pada kalian. Ya, selama kalian menang melawan Ulrich Grimm, kalian akan menjadi kebanggaan Neslandia. Jasa kalian akan melegenda selama berabad-abad. Beberapa orang dari prajurit Fradron berkata. Jangan khawatir. Para guru takut Ulrich Grimm akan kembali suatu hari nanti. Jadi kami telah mengembangkan rangkaian teknik serangan ini khusus untuknya. Kami telah berlatih ke tingkat tertinggi. Tidak peduli apa yang dilakukan Ulrich Grimm, dia tidak mungkin bisa melarikan diri. Mereka berempat terlihat sangat percaya diri. Mereka sangat yakin. 5 Basilis Neslandia tidak akan mengirim mereka jika mereka ragu. Bagus sekali. Kalian adalah 4 Basilis Neslandia. Semua orang berkata dengan bersemangat. Jangan, 4 Basilis Neslandia adalah milik guru. Kalian bisa memanggil kami 4 Basilis Muda Neslandia. Gelar ini diproklamirkan sendiri oleh mereka berempat. Oh ya, kapan kita berangkat? Tanya Dewa Prajurit Zeino. Jangan terburu-buru, kami masih membentuk pasukan siap mati. Kami ingin memusnahkan Ulrich Grimm dan kaki tangannya. Pasukan siap mati masih dibentuk? Kemungkinan kami akan siap sebelum besok siang. Kita bisa langsung berangkat setelahnya. Beberapa orang mengangguk, oke, kami memang membutuhkan umpan. Keempatnya sangat percaya diri. Menyatakan pasukan siap mati adalah umpan. Oh ya, di mana Nathan Clark? Bocah ini adalah Dewa Perang Kunlun pertama. Kabarnya dia jauh lebih kuat dari Nicholas Mitchell. Tanya Dewa Prajurit Zeino. Karena dia adalah Zeino, yaitu penerus terkuat yang dipilih oleh Dewa Tentara Zeynot dari jutaan prajurit Neslandia. Tapi dia telah bersembunyi selama beberapa dekade. Dia sangat memerhatikan Dewa Perang Kunlun dan perkembangan lainnya. Dia sangat ingin bertemu orang-orang seperti Nathan. Nathan Clark tidak ikut dalam pertempuran melawan Ulrich Grimm, dia tidak memenuhi kualifikasi. Bab 1480. Daftar nama pasukan siap mati. Benar juga. Jika Dewa Prajurit keluar gunung lebih awal, apa akan ada Dewa Perang Kunlun dan Dewa Perang Asura? Mereka bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Dewa Prajurit. Kata murid lainnya. Dewa Prajurit berkata dengan sedikit penyesalan, aku masih ingin bertemu dengannya.
Guru sangat memujinya. Guru berkata jika dia dibina sejak usia dini, prestasinya tidak akan rendah. Kalian tidak perlu pedulikan dia. Kalian adalah kunci untuk menghadapi Ulrich Grimm. Yang lain memuji. Baiklah, cepat kumpulkan pasukan siap mati. Kita segera berangkat mencari Ulrich Grimm. Mereka berempat sudah tidak sabar. Saat ini, semua bagian dari Neslandia berada dalam kekacauan karena pembentukan pasukan siap mati. Kekuatan tersembunyi juga dibuat sakit kepala. Apa yang dimaksud dengan pasukan siap mati? Anak-anak pun tahu artinya. Jika pergi pasti akan mati. Sangat sedikit orang yang berinisiatif untuk mengusungkan diri menjadi pasukan siap mati. Apalagi kali ini pasukan siap mati memilih semua master hebat dari setiap kekuatan tersembunyi. Pergi untuk mati merupakan pukulan berat bagi klan asalnya. Tidak ada yang mau menanggung kerugian sebesar itu. Tapi ini perintah dari prajurit Fradron, semua orang harus mematuhinya. Para kekuatan tersembunyi seperti sedang memotong daging dari tubuh sendiri. 4 wangsa tidak terkecuali. Mereka juga harus mengirim 100 orang untuk bergabung dengan pasukan siap mati, dan semuanya harus berada di tingkat Mahaguru. Setiap wangsa harus memilih 25 orang. Melalui pemilihan, Wangsa Shuidan telah memilih 20 orang untuk berpartisipasi. Karena semua orang tahu jika pergi dengan pasukan siap mati pasti akan mati, tidak akan kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, Mahaguru yang dipilih adalah yang paling buruk atau tidak memiliki potensi. Mereka berusaha tidak memilih Mahaguru yang memiliki masa depan. Tapi 20 master sudah batasnya. 5 sisanya sulit untuk memilih. Akhirnya memutuskan dengan cara diundi. Biarkan semua Mahaguru lainnya mengundi, siapapun yang dapat harus pergi. Pada hari ini, terjadi keributan di dalam Wangsa Shuidan. Jangan pilih anakku. Di usia muda sudah menjadi seorang Mahaguru. Dia adalah harapan masa depan. Ternyata putra dari Tukat Horne, seorang anggota penting dari Wangsa Shuidan, mendapat undian. Terpilih untuk bergabung dengan pasukan siap mati. Tukat Horne memiliki otoritas yang sangat tinggi dan merupakan adik ke-8 dari Kaisar Horne. Putranya adalah seorang jenius. Peringkat 3 teratas di antara generasi muda Wangsa Shuidan. Tentu saja, dia tidak tega membiarkan putranya pergi. Tetapi tidak ada pilihan lain karena ini hasil dari undian. Tuan Tukat Horne, apa Anda ingin putra Anda tidak bergabung dengan pasukan siap mati? Mulan dan yang lain maju bertanya. Apa kamu punya cara lain? Mata Tukat Horne berbinar. Kami punya cara, kata Mulan. Tukat Horne panik. Cepat, katakan. Jika kamu benar-benar punya cara, aku Tukat Horne berutang budi padamu. Jika kalian ada masalah segera beritahu aku akan melindungi kalian selama sisa hidupmu. Tukat Horne berkata dengan penuh semangat. Mulan dan yang lain saling memandang. Matanya bersinar dengan ganas. Inilah yang mereka tunggu-tunggu. Meski mereka adalah anggota Wangsa Shuidan, tapi itu karena mengandalkan nenek, status mereka masih terlalu rendah. Jika ada Tukat Horne yang melindungi mereka, status mereka pasti akan melonjak. Ada. Biarkan orang lain menggantikan putramu untuk mati. Philip tersenyum. Ah, aturan yang ditetapkan oleh kakak tidak boleh digantikan orang lain, siapapun yang diundi itulah orangnya, kata Tukat Horne. Mulan dan yang lain tertawa, orang lain pasti tidak diperbolehkan. Tapi orang yang kami sebutkan pasti dia perbolehkan. Siapa itu? Katakan cepat. Nathan Clark. Pertama, dia cukup kuat. Master tingkat Mahaguru. Kedua, tugas siap mati seperti ini memang harus orang seperti dia yang pergi. Mendengar namanya, Tukat Horne mengangguk dengan cepat. Bersambung.